Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan wa mubasysyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya, salat sunnah tarawih Masjid Al-Husna, yang insyaallah kita sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat tidak menyangka bahwa malam ini bisa berdiri dan hadir bersama Bapak Ibu sekalian, karena baru dikasih tahu tadi sore bahwa nanti akan mengisi kultum dan imam tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mempertemukan kita di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita berada dalam bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada malam nuzulul Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzlah di Gua Hira, maka kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian apa yang disampaikan oleh Jibril? Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. 3 kali berturut-turut disampaikan oleh Jibril. Nabi Muhammad terdiam, terkaget-kaget, dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jibril, Ana biqari, ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Demikian itulah kejadian di malam nuzulul Quran, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, diberikan wahyu pertama yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah ayat pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian saat ini kita terus menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat Allah sangat luar biasa luasnya. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di masjid yang sangat indah ini. Walaupun saya tidak bisa melihat secara jelas, tapi saya dapat merasakan keindahan masjid ini sebagaimana yang kita rasakan dan Bapak Ibu sekalian lihat bersama-sama, bahwa masjid ini adalah masjid yang sangat indah, sebagaimana nama masjidnya Masjid Al-Husna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya alhamdulillah dari kecil diberikan karunia oleh Allah dengan keterbatasan penglihatan. Namun ketika saya masih ingat waktu kecil dulu, ketika saya bermain-main dengan anak-anak teman-teman yang lain, saya itu tidak merasa kalau saya tidak bisa melihat. Dan begitulah yang terjadi ketika kita bermain, ketika ada pesawat, wah ada pesawat, ada pesawat. Ketika yang lain naik sepeda, saya berusaha untuk mengikuti mereka, tapi saya tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kemudian saya menyadari bahwa saya memiliki keterbatasan penglihatan. Tapi dengan begitu Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, hati saya, menguatkan bagaimana ketika berbeda dengan yang lain, maka ternyata disitulah Allah tumbuhkan
kekuatan yang sangat besar. Al-Quran sebagai kekuatan sumber utama. Saya waktu itu pernah iri dengan teman-teman yang bisa baca Quran, dengan membawa mushaf yang kemudian dibawa di tempat mengaji, mereka bisa baca, tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa membaca. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh guru, bahwa orang yang tidak bisa membaca akan sangat, bukan tidak selamanya tidak bisa membaca, akan tetapi bagaimana metode Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh Jibril itu kemudian bisa menjadi contoh bagi kamu, Suhud. Maka kemudian dengan kesabaran daripada guru membimbing, dibacakan sampai kemudian saya bisa menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah umur 12 tahun saya dapat menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Dan alhamdulillah betul-betul itu pertolongan Allah, dan mendapatkan guru yang kemudian pada saat itu usianya beliau 83 tahun, namanya Mbah Kiai Sya'dullah. Beliau bersanad langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW melalui gurunya Mbah Kiai Munawir. Mbah Kiai Munawir sanad nyambung kepada Rasulullah SAW, nyambung sanad ke 31. Demikian itulah Al-Quran, ada sanadnya, ada gurunya sampai ketemu dengan Nabi Muhammad, sampai nyambung kepada Jibril alaihi wassalatu wassalam. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekalipun saya sampai saat ini masih mengalami keterbatasan, namun kekuatan dan tekad untuk terus memperjuangkan Al-Quran sebagai syiar utama, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan yang sangat besar. Bagaimana kita diberikan kekuatan, diberikan pertolongan oleh Allah. 2014 kita membangun pesantren, tapi santrinya awas semua Bapak Ibu, santrinya tidak ada yang seperti saya, jadi semuanya melihat. Tapi pada akhir 2023 kemarin, pertengahan 2024, saya mulai gelisah karena melihat teman-teman yang tunanetra itu, mereka banyak sekali yang tidak bisa baca Quran. Maka mulai gelisah, mulai merasa bahwa tugas yang saat ini berjalan masih belum tuntas dan masih sangat panjang perjuangannya. Kita coba datangi satu persatu panti tunanetra, ternyata di antara mereka sangat jauh dari Al-Quran. Alhamdulillah, kurang lebih sudah berjalan 6 bulan kita membimbing para teman-teman tunanetra ini untuk bisa mulai menghafalkan Quran seperti saya. Saya bercita-cita betul Bapak Ibu, bagaimana sedihnya kalau di dunia saja tidak bisa melihat, tapi tidak dibekali dengan Al-Quran. Padahal dunia ini hanyalah bersifat sementara, hanyalah bersifat sesaat. Bagaimana nanti ketika beliau-beliau semua dipanggil tanpa bisa membaca Al-Quran? Apalagi saya merasakan bagaimana ketika seorang tunanetra itu betul-betul kehidupannya terbatas, pergaulannya terbatas, akan tetapi kalau tidak memiliki jiwa Al-Quran, maka sungguh sangat kasihan Bapak Ibu. Maka perjuangan itulah yang kemudian saya bangun dengan berlahan, tapi pasti sekarang ada kurang lebih sekitar 60 para santri tunanetra. Kita akan perjuangkan betul-betul agar mereka bisa menghafalkan Al-Quran seperti saya. Setidaknya satu orang punya murid 10 saja, dan 10 itu tunanetra lagi. Jadi mereka biar tidak hanya merasakan kebutaan di dunia saja, tapi nanti di akhirat itu butanya akan selesai, tidak melihatnya akan selesai dengan Al-Quran. Karena sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Seorang pembaca Al-Quran, kelak Al-Quran akan mendatanginya pada hari yaumil qiyamah. Al-Quran akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi
para pembacanya, para pengamalnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau orang yang tidak bisa membaca dan tidak dihadirkan guru, bagaimana mereka dapat fasilitas yang sama dengan orang-orang yang melihat? Bagaimana bisa merasakan indahnya membaca Al-Quran dan Al-Quran sudah menjadi bagian dari kehidupannya? Maka ada di antara mereka ada yang usia 17 tahun, 18 tahun. Mereka tidak mengenal huruf sama sekali karena memang buta, tidak bisa melihat. Maka kemudian Al-Quran Braille itulah yang akan menjadi sarana bagi saya untuk bisa bersama-sama membersamai mereka di dalam menghafalkan Al-Quran 30 juz insyaallah. Dan ini menurut saya akan menjadi tugas kita bersama-sama. Apabila kita memiliki tekad yang sama mensyiarkan Al-Quran, bagaimana kalau ada cerita bagaimana memberantas buta huruf, sesungguhnya para teman-teman tunanetra inilah yang sesungguhnya mendapatkan perhatian yang sangat lebih, mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa. Oleh karena itu insyaallah mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah santri yang awas, yang bisa melihat, yang sudah selesai di pesantren kami ada sekitar kurang lebih 600 santri yang sudah selesai 30 juz. Tapi yang menyedihkan, satu saja yang tunanetra itu belum ada, hanya baru dimulai saat ini. Insyaallah saya sekali lagi mudah-mudahan malam ini menjadi spirit kita untuk bisa menjadi bagian dari para penghafal Quran yang memiliki keterbatasan penglihatan. Alhamdulillah saya berdiri sini tidak bisa melihat Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa melihat wajah saya. Jadi kalau bisa diceritakan, penglihatan saya ini adalah terbatas, dan kalau lampu masih kelihatan, tapi Bapak Ibu sudah tidak bisa kelihatan. Jadi mungkin seperti itulah kira-kira, betul-betul terbatas. Makanya penglihatan ini mahal harganya, kenikmatan yang Allah berikan itu mahal harganya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, syukuri penglihatan yang Bapak Ibu miliki, syukuri penglihatan yang saat ini ada. Jangan dipakai melihat sesuatu yang tidak perlu dilihat. Maka penglihatan ini betul-betul disyukuri agar kita terus bisa memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Quran, membaca buku, membaca ilmu, kitab-kitab yang mendorong kita untuk terus menambah wawasan keilmuan. Insyaallah mata kita ini akan selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting lagi adalah apabila Bapak Ibu sekalian memiliki dorongan yang sama, mari kita sama-sama dukung bagaimana para penghafal Al-Quran ini bisa menghafalkan Al-Quran dengan mandiri, dengan diajari dengan menggunakan Al-Quran Braille. Al-Quran Braille Bapak Ibu itu tidak seperti dengan Al-Quran yang Bapak Ibu baca saat ini. Al-Quran Braille itu satu juznya saja itu besarnya sama dengan satu Al-Quran Bapak Ibu yang jumlahnya 30 juz. Kalau Al-Quran Braille satu juz itu satu mushaf, Al-Quran 30 juz, jadi besar Al-Qurannya. Cara membacanya diraba, jadi dengan meraba baru dia bisa mengenal hurufnya. Jadi memang tidak menggunakan penglihatan sama sekali. Itulah yang dinamakan Al-Quran Braille. Dan harganya cukup lumayan. Satu Al-Quran 30 juz itu harganya 1.500.000. Satu juznya harganya 50.000. Jadi untuk memperjuangkan mereka ini ternyata mahal harganya. Tapi saya sedang minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan semua itu, dan kemudian para adik-adik kita, para santri-santri tunanetra yang belum pernah sama sekali belajar Al-Quran, mereka dapat mempelajarinya dengan pertolongan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah berkah Ramadan, maka di 10 hari terakhir ini kita berjuang menjadi orang-orang yang wa akhiruhu itkun minan nar, dengan ibadah kita, dengan amal soleh kita, dengan hati mulia kita, kita perjuangkan betul agar kita betul-betul dijauhkan dari Allah api neraka. Karena itulah cita-cita kita. Dunia kita ini adalah jembatan untuk menuju alam kebahagiaan. Maka manfaatkan betul kesempatan-kesempatan mulia. Apa yang ada di hadapan kita, kemuliaan-kemuliaan, segera kita ambil, jangan ditunda-tunda. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita kelak di hari yaumil qiyamah. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan, Al-Quran akan mendatangi orang yang pembacanya. Maka terakhir, di antara orang-orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah ini menjadi tugas kita bersama dan menjadi langkah kita bersama. Saya alhamdulillah dihadirkan di sini, betul-betul tidak menyangka akan berdiri di depan Bapak Ibu dalam suasana kita sholat tarawih bersama. Alhamdulillah saya murid dari Ustadz Arifin Jayadiningrat, kenal sama beliau dari tahun 2006 dan setiap ketemu beliau pas pada saat bulan Ramadan. Jadi sudah sekian lama tidak ketemu sama beliau, alhamdulillah dipertemukan dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan insyaallah kelak juga dipertemukan oleh Allah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang bertanya itu dari mana. Saya asli lahir di Demak dan sekarang tinggal di Bandung. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan segala kekhilafan dan kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.